Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Film ini berlatar di sebuah planet bernama Arrakis yang bertempat seperti bukit pasir namun memiliki banyak sumber rempah. Sehingga banyak orang luar datang ke tempat itu untuk mengambil rempah. Orang asing dari negara Harkonnen merampas kekayaan rempah di Arrakis, menjadikan Harkonnen planet kaya raya. Orang Harkonnen berbuat kejam dan prajurit Arrakis tidak mampu untuk melawan mereka. Namun suatu hari, Kaisar memerintahkan Harkonnen agar pergi dari Arrakis. Di masa depan, pada tahun 10.191, negara Khaladan dipimpin oleh keluarga Atreides. Pemimpinnya adalah Duke Leto Atreides yang memiliki seorang selir bernama Jessica, lalu anak lelakinya bernama Paul Atreides. Namun Leto dan Jessica tidak menikah. Jessica adalah seorang Bene Gesserit. Bene Gesserit merupakan suatu kelompok yang terlahir dengan kemampuan hipnotis melalui suara. Dia bisa melihat masa depan, mendeteksi kebohongan dan hal mistis lainnya. Otomatis kemampuan itu diturunkan kepada Paul, namun Paul harus masih banyak belajar mengolah kemampuan itu. Paul mempelajari tentang dunia Arrakis. Suku asli Arrakis dikenal sebagai Fremen dan memiliki mata berwarna biru. Kekaisaran memerlukan rempah sebagai navigator untuk melakukan perjalanan ke ruang angkasa, sehingga rempah merupakan zat paling berharga di alam semesta. Hari ini, Khaladan kedatangan orang dari kekaisaran yang memberikan perintah jika keluarga Atreides akan segera mengambil kendali atas Arrakis dan bertugas untuk mengurus wilayah tersebut. Tidak ada pilihan untuk menolak perintah kaisar. Sehingga Leto memberikan stempel wilayahnya atas penerimaan tugas itu. Duncan Idaho adalah seorang tangan kanan dari Duke Leto Atreides. Duncan begitu dekat dengan Paul. Sebelum Leto dan Paul berangkat ke Arrakis, Duncan dan pasukannya akan pergi terlebih dahulu ke Arrakis. Paul menyampaikan mimpinya jika Duncan akan mati karena gugur dalam perang. Duncan tidak percaya karena dia merasa itu hanya taktik Paul agar bisa ikut bersamanya ke Arrakis. Gurney sebagai salah satu kaki kanan Leto yang bertugas untuk melatih kemampuan senjata dan bertarung Paul. Di zaman itu, mereka dilengkapi perisai canggih agar senjata tidak gampang untuk menembus ke tubuh. Secara singkat, Gurney memberitahu jika Arrakis selama 80 tahun adalah milik Harkonnen, namun saat ini mereka harus mengambil alih wilayah tersebut dari Harkonnen yang brutal, maka Paul harus segera bersiap. Di planet Giedi Prime merupakan tempat tinggal keluarga Harkonnen yang pemimpinnya adalah Baron Vladimir Harkonnen dan memiliki keponakan sekaligus sebagai tangan kanannya bernama Rabban. Di suatu malam, Jessica kedatangan gurunya sebagai Bene Gesserit yang saat ini bertugas sebagai Truthsayer menjadi pendeteksi kebohongan untuk Kaisar. Guru itu ingin bertemu dengan Paul dan menanyakan tentang mimpi Paul. Selain itu, Dr. Dwyer sebagai dokter pribadi Paul bertugas memeriksa detak jantung Paul dan memberi peringatan agar Paul berhati-hati terhadap Bene Gesserit itu. Wanita tua itu menggunakan suaranya untuk menghipnotis Paul agar mendekat. Lalu dia menodongkan sebuah jarum beracun agar Paul mengikuti perintahnya untuk memasukkan tangan ke dalam kotak. Ujiannya adalah Paul tidak boleh menarik tangannya yang berada di dalam kotak. Kotak itu berisikan rasa sakit. Dari luar, Jessica mencoba membantu Paul agar anaknya itu tidak merasa takut. Paul berhasil menjalani tes itu. Guru Jessica mengatakan jika Paul memiliki kemampuan Bene Gesserit dan memarahi Jessica karena sudah melanggar aturan. Bene Gesserit seharusnya hanya berisikan oleh kaum perempuan. Namun karena cintanya kepada Duke Leto Atreides, Jessica memutuskan untuk melahirkan anak laki-laki agar Leto memiliki keturunan untuk meneruskan tatanya.
Waktu pun berlalu dan tiba saatnya Leto membawa keluarga serta pasukannya berangkat ke Arrakis. Banyak penduduk Arrakis berbaris melihat kedatangan mereka dan meneriakkan lisan al-gaib. Jessica memberitahu jika lisan al-gaib berarti suara dari dunia luar. Sebutan itu adalah untuk Mesias yang akan menyelamatkan umat mereka. Setibanya di tempat peristirahatan, Jessica memilih seorang pelayan. Dia menjatuhkan pilihan kepada wanita bernama Shadow Mapes. Jessica mengetahui jika Shadow menyimpan sebuah pisau yang disebut dengan Christ Knife. Christ Knife terbuat dari gigi cacing pasir yang ada di Shai Hulud, merupakan senjata suci Fremen. Fremen adalah suku asli umat Arrakis. Shadow memberinya karena menganggap jika ibu dan anak itu adalah lisan al-gaib. Di dalam kamarnya, Paul melihat sebuah benda kecil dan akan terbang ke arahnya. Dengan kemampuan Bene Gesserit, dia mampu menahan Hunter Seeker yang akan membunuhnya itu. Hunter Seeker merupakan drone kecil mesin pembunuh. Diketahui jika orang Harkonnen yang mengirim Hunter Seeker untuk menyerang Paul dan ada mata-mata di kediaman itu. Di sisi lain, Soothsayer mendatangi Baron. Dia menyampaikan pesan dari Kaisar jika Kaisar akan memperkuat kekuasaan Harkonnen dengan memberikan tentara Sardaukar untuk membantunya menyerang Atreides dan Arrakis. Tapi Soothsayer meminta agar Jessica dan Paul tidak dibunuh karena mereka berdua merupakan keturunan Bene Gesserit. Baron berjanji tidak akan menyakiti Jessica maupun Paul. Namun itu hanyalah janji palsu karena dia tidak akan membiarkan keturunan Atreides hidup. Baron berencana akan membuat Jessica dan Paul hilang dilahap oleh gurun pasir. Di planet Arrakis, Duncan yang kembali setelah menjelajahi wilayah tersebut berhasil membawa pimpinan rakyat Sith bernama Stilgar. Leto dan Stilgar melakukan negosiasi. Dia meminta Leto untuk mengambil rempah namun jangan mengganggu rakyat Sith. Leto bukanlah seperti pemimpin Harkonnen yang kejam, jadi dia tidak akan mengusik suku Arrakis. Hari ini, Leto akan pergi ke Gurun Shai Hulud untuk mengawasi produksi rempah. Mereka ditemani oleh Dr. Lightkynes yang seorang pakar ekologi Kaisar. Dia memberikan steel suit agar orang biasa bisa bertahan lebih lama di gurun pasir. Kostum itu dirancang untuk menyejukkan tubuh dan mendaur ulang air dari keringat, lalu masker yang memiliki tabung untuk meminum air daur ulang. Mereka melewati gurun yang merupakan wilayah cacing Shai Hulud dan tidak lama kemudian terlihat cacing besar menuju ke arah alat produksi rempah. Mereka memiliki waktu 5 menit untuk pergi dari wilayah itu sebelum cacing memangsa mereka. Ketika pesawat penambang rempah ingin mengangkat alat, salah satu jangkar tidak berfungsi sehingga memperlambat pengangkutan. Leto segera mengarahkan ornitopter untuk menjemput para awak. Mereka segera berlari memasuki ornitopter. Paul mendapat bisikan yang memanggilnya Kwisatz Haderach sehingga dia kehilangan alam sadarnya. Namun Gurney segera menyelamatkan Paul. Untungnya mereka bisa naik ke ornitopter tepat waktu sebelum cacing raksasa melahap mereka. Ketika di gurun, Paul mendapat penglihatan masa depan jika Jessica akan melahirkan seorang anak. Jessica pun terkejut karena dia sendiri baru mengetahui kehamilannya beberapa minggu lalu. Malamnya, Dr. Dwe memberikan obat kepada Paul. Di saat Leto sudah tertidur, seseorang menonaktifkan perisai. Leto mencurigai sesuatu karena tak ada satupun pihak keamanan yang menerima panggilannya. Dia pun melihat Shadow yang terluka, lalu dari arah belakang seseorang melemparkan panah beracun. Bahkan perisainya tidak mampu untuk menahan panah tersebut. Pihak Harkonnen menyerang secara tiba-tiba di saat Atreides lengah.
Gurney dan beberapa tentara segera keluar untuk berperang melawan musuh. Ternyata Dr. W berkhianat. Dia terpaksa membuat kesepakatan dengan Baron karena istrinya disandra dan disiksa oleh Baron. Dr. W mengambil cincin stempel Atreides untuk diberikan kepada Paul. Lalu Dr. W akan mengganti salah satu gigi Leto. Gigi itu harus dihancurkan agar bisa mengeluarkan racun melalui nafas. Tentu saja targetnya adalah Baron, walaupun Leto juga harus ikut mengorbankan dirinya. Paul masih dalam keadaan tidur karena obat yang diberikan oleh Dr. W. Duncan segera mencari Paul, namun sayangnya Paul sudah tidak berada di kamar karena Paul dan Jessica sudah dibawa oleh suruhan Baron. Mereka berdua akan diturunkan di gurun agar cacing raksasa itu melahap mereka. Duncan berhasil menaiki ornithopter dan dengan keahliannya berhasil lolos dari penyerangan. Jessica mencoba berbicara dengan Paul melalui bahasa isyarat. Karena mulut Jessica ditutup, maka dia tidak bisa mengeluarkan kemampuannya, sedangkan bawahan Baron tidak mengetahui kemampuan Paul. Jessica meminta Paul untuk berkonsentrasi dan mengeluarkan suara yang tepat untuk menghipnotis. Setelah mencoba, Paul pun berhasil menghipnotis salah satu orang untuk membuka penutup mulut Jessica. Jessica dengan gampangnya melumpuhkan anak buah Baron. Namun, ornithopter itu dinonaktifkan dari jarak jauh sehingga terpaksa Jessica dan Paul harus melewati gurun. Mereka melihat keadaan tempat tinggal sudah terbakar dan terlihat kacau. Paul membuka tas yang diambilnya. Tas yang dibawa oleh Paul adalah barang dari Dr. W. Dr. W menyelipkan cincin stempel itu untuk Paul sebagai penerus Atreides. Pengkhianatan Dr. W sangatlah sia-sia, karena pada akhirnya Baron membunuh Dr. W. Duke Leto yang dalam keadaan sekarat mencoba untuk mengikuti arahan Dr. W sebelumnya. Dia memancing Baron untuk mendekat, lalu menghembuskan racun dari mulutnya. Jessica mengetahui jika Leto sudah tiada. Duncan menemui Dr. Kynes dengan perasaan marah, karena Dr. Kynes tidak mengatakan apapun kepada mereka. Kaisar sengaja memerintahkan Atreides ke Arrakis hanya untuk dikhianati dan dibunuh. Sedangkan di saat evaluasi mayat di tempat Leto, terlihat jika Baron masih hidup. Semalaman Paul dan Jessica bersembunyi di goa bawah gurun. Ketika esok harinya, mereka keluar dan Duncan serta Kynes datang untuk menolong mereka. Karena akan terjadi badai, Kynes membawa mereka ke stasiun pengujian ekologi. Namun pasukan Sardaukar menyusul mereka ke tempat persembunyian itu. Duncan mengorbankan nyawanya untuk melawan mereka sendiri agar Paul bisa segera pergi. Dr. Kynes membantu mereka untuk kabur. Paul dan Jessica diminta untuk menaiki ornithopter, sedangkan Kynes akan pergi mencari bantuan. Kynes menciptakan getaran dan bunyi untuk memancing kehadiran cacing raksasa. Tapi tiba-tiba dia mendapat serangan dari belakang karena sudah berkhianat kepada Kaisar. Namun ketika akan dibunuh, datanglah cacing Shai-Hulud melahap mereka berempat. Di Harkonnen, Baron yang masih hidup sedang menjalani pengobatan. Raban mengatakan jika dia mengejar Paul, namun karena badai besar, dia yakin jika Paul dan Jessica sudah tiada. Baron juga memerintahkan Raban untuk membunuh semua Fremen Arrakis. Paul dan Jessica masih hidup walaupun harus mendarat dalam keadaan tidak baik. Mereka segera mengganti kostum dengan steel suit yang didapatkan oleh Kynes lalu beristirahat sejenak. Paul mendapat penglihatan tentang seorang wanita dan lelaki Fremen. Setelah itu, Paul mengajak Jessica untuk terus melanjutkan perjalanan, namun mereka harus berjalan seperti cara Fremen agar cacing tidak mendatangi mereka. Namun setelah beberapa lama berjalan,
mereka tiba melewati pasir tambur yang menciptakan suara sehingga cacing mulai datang untuk mengejar mereka. Ketika cacing raksasa itu keluar dari dalam pasir, cacing itu terdiam, tidak melahap Paul dan Jessica karena ada suara tampar yang membuat perhatiannya teralihkan. Kemudian cacing raksasa itu pergi menuju suara tampar. Paul dan Jessica bisa beristirahat di bebatuan. Namun, muncullah beberapa Fremen yang mengintai daerah tersebut. Ternyata itu adalah Stilgar dan kawanan Sith. Stilgar menghormati Paul karena dia menduga jika Paul adalah lisan al-gaib yang berhasil melewati gurun cacing. Tapi James berkata jika Paul selamat karena tampar miliknya. Jessica mencoba bernegosiasi agar mereka mau membantunya kembali ke keadaan dan menawarkan imbalan. Stilgar meremehkan Jessica sehingga dia mencoba untuk menyerang Jessica. Tapi Jessica memiliki kemampuan berkelahi yang baik untuk melawan Stilgar. Di sana, Paul melihat wanita yang selalu datang ke dalam mimpinya. Wanita itu bernama Chani. Di saat Stilgar ingin menolong Paul, Jamis menolak. Dia menantang Paul untuk menunjukkan siapa yang terkuat. Paul mendapat penerawangan jika dia harus mati agar Kwisatz Haderach Bene Gesserit bisa bangkit. Chani memberikan Christ Knife, senjata suci Fremen, untuk Paul bertarung. Hingga pertarungan dimulai, Paul berhasil unggul dan meminta James untuk menyerah. Tapi tidak ada kata menyerah di dalam pertarungan mereka. Sedangkan Paul tidak pernah membunuh siapapun. Paul yang mendapat bisikan dan panggilan Kwisatz Haderach memutuskan untuk melumpuhkan Jamis. Setelah itu, Paul memutuskan untuk mengikuti Stilgar dan pasukan ke gurun karena menurutnya tujuan Leto ke Arrakis adalah untuk kekuatan rakyat Arrakis. Ini adalah permulaan Paul bersama Fremen memperjuangkan tanah Arrakis.